Maka katanya kan Petrus begitu. Petrus ingatkan Tuhan, Tuhan, sudah bolehlah hadiah Natal. Sebelum Natal naiklah jenderal begitu. Amin. Biar kemurahan Tuhan yang lebih dari hidup itulah yang terjadi. Mari kita lihat dalam pembacaan firman Tuhan dalam Amsal pasal 3. Saya akan baca ayat ke-5. Ini kesaksian Bang Martin kan. Saya mulai baca Amsal 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya boleh tambahkan sedikit. Karena 1,5 M itu yang dituntut. Bang Martin pasti bingung kalau saya bilang yang 1,5 M itu yang dituntut. Begitu kan? Saya sampai tahu. Saya punya mata-mata. Nah, ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Kalau boleh tambah Martin, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dengan melimpah-limpah, dan bejana-bejana pemerahan akan meluap dengan air buah anggur. Nah, sampai di situ saya balik ayat pertama. Saya membaca ayat pertama. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarkanlah hatimu memelihara perintahku. Karena ini dia, panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Boleh bilang amin? Amin. Bapak Ibu, yang seringkali kita gagal ini bukan hanya jemaat, dan seringkali juga banyak pendeta gagal karena tak kala dia ditolong Tuhan, dia lupa. Bahasa saya kepada mahasiswa di mana saya mengajar, saya suka bilang begini, survei memberi pengertian, bukan memberi nilai atau memberi catatan, tapi memberi pengertian. Biasanya dan banyak orang pada waktu lagi tiarap, dia akan cari Tuhan. Tapi pada waktu dia diberkati, dia juga bisa lupa Tuhan. Itu bukan kita yang ada di Indonesia. Israel, bukan Israel yang sekarang, Israel yang tertulis dalam Alkitab. Pada waktu Tuhan tolong, dia lupa. Kita ingat Salomo, nggak ada raja yang mampu mengalahkan, tidak ada manusia yang mampu mengalahkan pintarnya dan hartanya. Tapi dia juga bisa gagal. Tetapi bersyukur, Salomo dalam kegagalannya dia memberi catatan dalam kitab Pengkhotbah. Menjaring angin pun, semua yang dicari orang itu sia-sia. Dia bertobat. Nah, Israel pun pecah menjadi dua. Yang kerajaannya cukup luar biasa, pecah. Yang berpusat di Yerusalem, yang disebut dengan selatan, Yehuda dan Benyamin, dia harus menikmati siksaan di Babel. Itu sebabnya 12 hari kemarin disikat tuh Iran. Kenapa? Karena mereka lah yang hantam mereka di tepian sungai Tigris dan Efrat. Kan Babel itu, kalau sekarang itu Irak dan Iran. 70 tahun. Itu secara utuh 70 tahun. Tetapi mereka tidak pulang bersamaan. Mereka harus terjajah. Sedikit sejarah ini, tapi ini Alkitab. Kita pernah ingat dengan kitab Ester, di mana pamannya akan dipancung di kerajaan Susan. Itu pecahan dari kerajaan Babel. Akan dipancung. Kenapa? Karena ketahuan dia Yahudi. Tetapi mereka melakukan doa dan puasa. Apa yang terjadi? Rancangan buruk itu berubah menjadi rancangan baik. Saya tidak nyuruh Pak Martin dan Ibu Mary, tapi kalau ada waktu,
doa, puasa. Yakin saya, nggak harus 3 hari 3 malam full. 1 hari. Saya pernah ditegur oleh teman pendeta, gembala sidang di daerah Jati Sampurna, di ibadah fellowship para pendeta-pendeta. Taulah kalau halakita yang negur ini, dia lupa kalau itu di mana. Dia bilang, tuh kawan saya itu badannya gemuk, tapi kalau puasa kayaknya agak berlebihan. Karena saya kalau puasa bisa 20 hari. Tahun ini 20 hari saya lakukan. Kebetulan istri nggak ada. Istri lagi berkunjung ke anak kami. Dan terima kasih karangan bunga itu sudah menghasilkan. Saya sudah punya cucu 1. Mau kesini tadi dalam keadaan macet, dia video call lagi. Aduh, saya bilang video. Dalam keadaan macet sudah ditunggu video call. Tapi namanya cucu. Iya, ganteng kau. Padahal tinggal begini-begini. Namanya cucu. Mau bilang apa? Nanti sampai di sini saya bilang stop, mau kebaktian. Tapi saya nggak suruh dia panggil saya opung atau opa. Untuk sekarang kan Gen Z kan, jadi Odi. Nih, Opa Dedi. Jadi kalau nanti dia sudah gede, jangan perlu panggil opa saya. Daddy, how are you today? I'm fine. Nanti kelihatan orang-orang, waktu saya posting orang-orang bilang begini, nggak cocok itu cucumu, yang cocok itu anak keempatmu. Karena anak ketiga kami ini ada di depan. Yang satu saya pagi-pagi, bayangkan sudah mulai tua begini, pagi-pagi harus wajib ngantar ke kampus. Saya bilang Sabtu begini kok deh. Iya, Sabtu ini kita mata kuliahnya agama Kristen dibuat hari Sabtu. Waduh, saya bilang jadi Advent kita semua ini ya. Nah, Alkitab ini mengingatkan kita sekalian, percayalah kepada Tuhan. Saya coba korek-korek kata percaya. Kalau dalam bahasa Yunani kan dia pakai kata pistis. Akar kata pistomai. Saya cuma contek. Jangan ini langsung buka di AI lagi. Maksud di AI langsung keluar semua terjemahan itu. Jadi percaya itu dalam pembuktiannya bukan hanya sekedar asbun. Gua percaya kok. Tapi menaruh percaya dan pengharapan apa yang dia buat itu pasti baik. Itu sebabnya Yakobus bilang iman itu harus disertai dengan perbuatan. Kata percaya yang dimaksudkan di sini, saya lebih mendalami lagi. Dia bilang begini, apa yang dibuat oleh Tuhan itu pasti baik. Walaupun itu menurut kita buruk. Baik di mana? Model begini, difitnah, dibully, ditekan, kok baiknya di mana? Rasanya pada waktu itu kita hampir-hampir nggak mau percaya. Tetapi hari ini buat Bang Martin, buat Bu Mary dan kita sekalian, kita diingatkan lagi untuk percaya kepada Tuhan, bukan hanya pada sesuatu yang ingin kita capai, tetapi izinkanlah apa yang ingin Tuhan lakukan terhadap kita. Boleh bilang amin? Karena kalau ingin yang kita capai, berarti itu rancangan kita. Rancangan kita juga gak pernah salah. Tapi yang lebih paham rancangan yang terbaik terhadap kita, bukan kita, bukan akunya, bukan sayanya, tetapi dialah Tuhan yang melakukan semua itu. Siapa Tuhan kita? Dia Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Kita kenal dia sedikit lagi. Kita akan merayakan Natal. Anak saya sudah mau Natal ini. Habis ini mau diantar dia ke perayaan Natal. Bayangkan, perayaan Natal sekolah minggu sudah ada. Masih November sudah ada perayaan Natal. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bilang ini, jangan meninggalkan kasih setianya. Seringkali kita bisa gagal dan menjadi salah.
tak kala pencapaian yang kita rindukan belum terjadi. Padahal Tuhan tidak pernah melepaskan kita dari gendongan. Amin. Saya ilustrasikan tadi bola basket itu yang sudah dipompa kencang itu. Kalau kita tekan dalam air, semakin kita tekan ke dalam, berapa tekanan itulah yang akan membuat kita bisa melihat dia loncatannya keluar dari air itu bagaimana, berapa meter. Kalau Bang Martin kemarin boleh mengalami itu, sampai ada kata-kata tadi kalau boleh. Kan polisi udah cerita pakai golok. Kalau boleh. Tapi puji Tuhan, semua terlewatkan. Tunggu saja tekanannya keluar. Kalau sekarang Irwasda, di atas Irwasda Waka, Tuhan tahu dan Tuhan sanggup melakukan. Nah, sampai hari ini saya berdoa, siap Pak, kalau boleh jangan kembali ke Jakarta. Gak apa-apa di Indonesia Timur saja. Amin. Ya kalau boleh 6 bulan Waka, dan sisa sampai masa pensiun Kapolda lah. Amin. Kalau saya mau, kalau ini kemauan saya, jangan di Papua yang baru, Papua Tengah. Kalau boleh Papuanya saja, atau enggak, jangan Papua Pegunungan, jangan. Walaupun di Papua Tengah dan Papua Pegunungan saya tahu banget daerah itu, saya tahu karena orang tua saya pernah di sana, kakak saya juga masih ada di sana di Wamena. Tapi kalau boleh yang arah-arah Sorong sini, Papua apa itu Ustaz? Oh Barat Daya, sampai Bintuni ya, di situ aja. Situ aja. Nah, yang di belakang itu ajudan langsung tengok. Jangan lupa gua. Begitu kan maksudnya kan? Pak Pendeta kalau boleh sampaikan begitu. Seperti kata Prabowo kemarin, mereka yang berhujan-hujan itu boleh kan? Iya kan? Itu perkataannya. Yang berhujan-hujan maksudnya yang bawa dia di depan itu. Dengan ungkapan seorang presiden, naik pangkat dia. Sekarang kita nggak tunggu kata presiden, tapi kita tunggu kata Tuhan. Kalau kata Tuhan, penekanan itu boleh terjadi, tetapi setelah dilepas tekan itu, dia akan naik dan akan terus naik, bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi. Saya belajar dari Raja Wali, usia kurang lebih 42 sampai 47 tahun Raja Wali itu, dia harus menyiksa dirinya. Kalau dia tidak menyiksa dirinya, dia akan mati. Itu sebabnya dia harus patuh. Semua sampai sayapnya yang terakhir dia tarik. Cakar-cakarnya yang begitu kuat, habis kuku-kukunya sampai terakhir pelatuk. Dan dia sudah mempersiapkan dirinya di atas, di tempat yang paling dingin. Kalau lagi dingin, tapi paling panas di waktu yang panas. Tapi tunggu 6 bulan sampai 9 bulan. Kalau dia bisa melewati ini, seekor Raja Wali bisa hidup 72 sampai 78 tahun. Dan dia akan disebut Raja Wali tua. Kenapa? Karena dia terbang, bahasa saya, tanpa tenaga. Dia hanya membuka sayapnya, dan badai itu, angin kencang itulah yang akan mengangkat dia. Kiranya itu yang terjadi atas siapa? Malam lagi karena lampu. Hari ini kiranya itu terjadi atas siapa? Kuat mana? Bang, ada Pak Martin? Ada Bang? Oh Pak Mak, pergi kali ya? Oh ada? Biar itu terjadi atas Martin. Kalau sudah itu terjadi atas Pak Martin, kita demo kalau dia lupa kita. Betul? Makanya sebentar jangan lupa foto. Semua orang iya kan? Bukti kurang betul. Jangan lupa foto. Supaya ada saksi, ada sejarah. Ini bukti loh, kami yang datang waktu itu loh. Kami yang ngomong namamu. Kau lupa? Nggak bisa. Kami demo. Itu kan bahasa kita kan. Tapi itu sekaligus mengingatkan beliau.
Sampai Gutiur sudah ada di barat daya Papua, nggak telepon. Bisa patah ini keyboard ini. Bagi saya nggak apa-apa di Indonesia Timur saja. Nggak usah ke Indonesia Barat. Terlalu banyak angin di sini, angin sepoi-sepoi tapi bahaya. Kalau di sana anginnya kencang tapi Jelas. mesti pakai pisau ini. Ya begitulah, karena saya anak tentara, jadi lahir di Manado, TK di Cimahi, SD, SMP Papua, jadi tahu yang Indonesia Timur, SMA baru di Manado, jadi agak tahu lah Manado. Makanya pulang Manado kemarin, ini saya tahu, jangan kalau yang pikir saya nggak tahu. SMA 3 tahun kok, dan balik ke Papua, dan balik ke Kalimantan, dan sekarang sudah 32 tahun di Cibubur. Jadi saya bilang ke keluarga saya senang sekali untuk pulang ke Manado, tapi saya lebih senang untuk pulang ke Cibubur, karena Cibubur tanah air beta. Cibubur itu tanah air beta. Sedangkan tikus-tikus basah di jalan itu nggak mungkin nggak kenal saya kalau saya udah lewat. Tikus-tikus basah zaman dulu bang. Sekarang mereka langsung bilang, kalau ketemu, benar lu jadi katanya jadi ustaz. Gua Kristen. Maksudnya kalau Kristen pendeta, lu benar pendeta. Emang kenapa? Kalau memang benar lu pendeta, gak nyangka deh. Saya kadang-kadang ngiri saat ini, terlalu jahat kah saya dulu? Atau terlalu munafik kah saya dulu? Oh sampai mereka bilang begitu? Tapi sejujurnya, kecamatan sebelah sana itu agak jadi aman memuji Tuhan. Ada 26 gereja. Kalau ada yang dapat serangan, saya datang ke kecamatan. Tamat. Itu disuruh tutup. Kenapa itu ditutup? Mata langsung nyala sedikit. Di mana itu Pak Pendeta? Itu. Oh iya. Maaf, sampai Kapolsek Sididi. Saya bilang, walaupun lu nggak ngerti di sini, emang gimana Pak Pendeta? Saya baru 31 tahun di sini. Lu baru 6 bulan. Kaget dia. Pak Pendeta bukan orang Sumatera. Lu udah 31 tahun saya di sini. Lu bikin briefing kita pendeta-pendeta kayak begini. Ini lu, saya juga tahu. Setelah terakhir saya buka foto beliau. Nih, abang gua. Oh siap dong, ngomongin dari tadi supaya kita langsung makan pisang aja. Kenapa? Karena beliau terlalu banyak. Orang Ambon bilang terlalu banyak rancis-rancis ale. Saya udah kesel. Saya bilang stop, karena ini acara untuk para pendeta yang mimpin saya, karena saya yang ketuanya di sini. Tapi karena Bapak yang mengundang, yang sebenarnya Bapak cuma pembukaan, saya yang mimpin. Habis saya mimpin, saya kembalikan ke Bapak. Yang terakhir saya tunjukin foto Bang Martin. Nih, dia bilang-bilang kayak dari tadi kalau abangnya senior saya. Aman kan kalau begitu kan? Akhirnya dia minta pertemanan di Facebook. Saya udah tahu dia mau cari tahu. Sepak terjang. Saya hanya hamba Tuhan. Percaya kepada Tuhan itu baik. Dan yang kedua tadi, jangan lupa kasihnya. Dan yang paling terakhir, nanti ulang ya bang, nanti tanggal 24 Desember bang. Apa ya? Oh apa? 85 sampai apa? Nggak ada keluarga besar ini yang saya lupa. Kalau ketemu di jalan, dia udah lupa saya itu. Ini yang paling terakhir. Akui dia dalam segala lakumu. Kalau kita selalu mendahulukan Tuhan dan mengakui Tuhan di atas segala-galanya. Kemarin saya minta maaf kepada jemaat di mana yang saya pimpin, karena dulu maka saya berkhotbah begini. Mari tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Setelah saya disadarkan dari kalimat itu, saya cek dalam kamus, menempatkan itu ternyata sukanya kita. Sudahlah, duduk di depan. Itu suka kita. Tapi menaruh Tuhan dalam segala laku. Karena apa? Karena dia ada di dalamku dan aku ada di dalam dia.
Saya bilang ke jemaat, saya minta maaf. Kalimat saya pada waktu itu masih cetek dan sederhana. Sekarang berubah. Ingat bahwa Tuhanlah yang mengatur kehidupan kita dalam keseharian kita. Tetapi kita harus mengikuti caranya Tuhan. Bukan kita diam-diam saja, enggak. Tuhan mau kita melakukan segala sesuatu yang seperti dipercayakan kepada kita hari-hari ini. Yang hadir ini paling banyak kan anggota polisi. Mau reformasi polisi itu urusan mereka yang di atas. Tapi biarlah hidup kita ada dalam, bahasa saya, gendongan Tuhan. Karena saya coba lihat pernyataan firman Tuhan. Yesus seolah-olah dia meninggalkan yang 99, yang banyak itu. Dia cari yang satu. Saya berpikir, kalau secara ekonomi kan yang banyak lebih baik kan daripada yang satu. Tapi dalam kasih, dalam konteks keselamatan enggak demikian yang Yesus ajarkan. Yesus memprioritaskan apa yang perlu diprioritaskan. Hari ini kiranya Tuhan memprioritaskan apa yang kita prioritaskan. Apa yang saudara dan saya prioritaskan hari-hari ini? Pekerjaan? Rumah tangga? Bagi saya pekerjaan dan rumah tangga itu harus menjadi prioritas. Dalam bungkusan kasih Kristus. Boleh bilang amin? Amin. Biar kasih Kristus menolong kita sekalian. Haleluya. Tuhan memberkati kita sekalian. Ada lagu lama, saya tahu lagu lama ini. Walaupun gereja tua pasti tahu lagu ini. Jangan-jangan abang yang gak tahu ini. Kasih Yesus indah. Kasih Yesus indah dalam. Dia apa cewek? Kasih Yesus indah dalam hidupku. Tahu kan? Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganmu sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganmu sepanjang jalanku. Amin. Oh, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus mengubah hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Bapak Ibu, setuju gak kita akan berdoa buat suami istri ini? Setuju. Setuju diminta berlutut? Supaya kalau nanti jadi Kapolda, dia gak akan lupa. Dia ingat kita semua. Karena pembuktian dulu saya bilang, Pak Martin, gue bilang, mana tuh kursi itu? Udah dibuang kali ya, Sel? Udah diganti kali ya? Saya bilang berlutut di situ. Dan terbukti, Bu Tio bilang, Pak udah pergi mereka. Kemana? Saya pikir jalan-jalan, ternyata pergi sekolah. Hari ini pun kita semua di sini akan berdoa buat Pak Martin dan Ibu Mary. Boleh, betul? Kayaknya memang kursi 2 ini pas di sini. Atau kita pindahin di sini ya.
Kita pindah di depan supaya Mutir mau foto mantap. Iya di bawah. Bang, refnya bang, yang tadi itu memang abang feeling. Mau berlutut, mau duduk boleh, tinggal pilih. Oke, berlutut. Mari kita semua berdiri, kita nyanyi refnya saja. Saya lihat tadi banyak yang kawal. Kasih Yesus mengalir dalamku. Di sini kan ada keluarga-keluarga kan, ada adik-adik kan, ada abang. Mungkin ada abang, amang juga bisa ditaruh di depan. Doa orang tua, doa keluarga itu sangat menolong kita sekalian. Ada yang mau berdoa, mau maju ke depan bersama saya? Ada? Ayo, mari Kak, mari Kak, datang ke depan. Seperti sungai yang tak pernah kering, kasih Yesus membawa hatiku, dalam kasih-Ku ku merasa teduh. Di hadapan Tuhan dan di hadapan kami hamba muda, orang tua dan keluarga, kami berdoa buat Pak Martin dan Ibu Mary di hari sukacita bertambah usia 55 tahun. Tapi lebih dari itu, kami percaya hari esok, minggu besok, bulan besok ada dalam tangan Tuhan rumah tangga ini. Suami dan istri, mereka sebahagia. Aparat negara, ada terlalu banyak angin yang keras meniup mereka. Tapi hari ini firman-Mu meneguhkan mereka. Setan iblis tidak berhak atas jabatan dan rumah tangga mereka, karena mereka anak Tuhan. Itu sebabnya kami yang berdiri di sini dan yang hadir di sini berdoa kepada-Mu ya Bapa, buat Pak Martin dan Ibu Mary. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar berkat kasih setia Tuhan akan terus mengalir dalam hidup mereka. Bukan saja dengan tubuh ini, bukan saja dengan jiwa ini, dengan roh, tubuh jiwa roh mereka ada dalam gendongan Tuhan. Setan iblis tidak berhak, manusia tidak berhak. Kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada satupun yang dapat menurunkan. Kalau itu terjadi proses tunda, tapi kami percaya waktu Tuhan yang terbaik. Saat ini kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, penolong kami. Biar suami istri ini ditolong dan diangkat oleh Tuhan, dan biar di sana nama Tuhan juga dipermuliakan. Dan kami percaya berkat panjang umur, berkat kuat dan sehat, berkat damai dan kasih Tuhan menyertai suami istri dan anak-anak dan semua kami di sini. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibadah ini sebentar, saudara yang mau nyanyi boleh. Yang mau makan bukan di sini kan? Di luar. Saya bercanda. Mari kita semua berdiri, kita menyanyi. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tahu kan ini Pak? Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Ajaib Tuhan.
percaya Engkaulah sumber pertolongan kami, dan Engkau tidak pernah gagal, dan Engkau tidak pernah lalai untuk menggendong setiap kami anak-anak-Mu. Itu sebabnya Tuhan kami bersyukur karena kami boleh lagi merayakan ibadah ucapan syukur Pak Martin dan Ibu Mary atas bertambah umur mereka, atas ujian, atas cobaan, atas hal-hal yang tidak menyenangkan secara tubuh kami. Mereka sudah lewati, dan kami bersyukur karena hari esok harinya Tuhan untuk mengangkat mereka, untuk mengangkat kami semua. Dan biar nama Tuhan jugalah yang dipermuliakan. Sungguh kami yakini, sungguh kami percaya Tuhan tidak pernah salah dalam menolong dan memberkati kami semua. Kami sungguh bersyukur atas semua keluarga yang hadir, baik itu orang tua, abang, adik, semua kami yang hadir. Kami diberkati Tuhan, dan yang kami percaya nama Tuhanlah dipermuliakan. Doa kami berkati saudara-saudara keluarga kami dimanapun mereka berada. Kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Kalau ada yang lemah, Tuhan tolong kuatkan. Dan biar di sana Tuhan jugalah yang akan terus kami muliakan. Bersyukur dan kami akhiri kebaktian ucapan syukur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, tadahkan tanganmu. Terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dalam kekuatan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian dari siang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita semua masuk ke sorga yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Kebaktian kita selesai. Haleluya. Amin. Silakan.